Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Setengah bulan kemudian, di sebuah lembah di luar kota Qizhou, Biksu Golden Core Realm dari Lingbao Auction House telah menunggu di sini. Seiring berjalannya waktu, para bikhu yang mengetahui hilangnya alam rahasia di rumah lelang Lingbao hari itu datang satu demi satu. Tentu saja, para bikhu yang datang ke sini lebih dari yang ada di rumah lelang hari itu. Dalam setengah bulan terakhir, berita tentang dunia rahasia baru muncul di luar kota Qizhou, yang telah menyebar di beberapa kalangan. Banyak kultivator dengan tingkat kultivasi yang tidak mencukupi mulai memanggil teman dan teman untuk mengumpulkan teman mereka untuk mendapatkan peluang besar di alam rahasia. Nilai alam rahasia tidak terbayangkan oleh para bikhu ini. Kesempatan untuk naik ke langit dalam satu langkah ada di dunia rahasia ini. Pil, senjata ajaib, dan latihan semuanya bisa diperoleh di alam rahasia. Kuda tidak punya malam, rumput tidak gemuk, orang tidak kaya tanpa rejeki nomplok, alam rahasia adalah sumber kekayaan terbaik. Su Yang dan Ling Qingshu termasuk di antara para bikhu ini dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, nafas Ling Qingshu lebih terkendali. Tetapi jika seseorang pergi untuk melihat Ling Qingshu, mereka akan menemukan bahwa ketajaman di matanya lebih besar, itulah maksud pedang. Di antara para bikhu, ada sekelompok orang khusus yang hanya memegang pedang ajaib sepanjang hidup mereka, dan berusaha untuk membunuh mereka dengan segenap kekuatan mereka. Mereka adalah Jian Xiu, dan kekuatan bertarung Jian Xiu adalah salah satu yang terbaik di antara para bikhu. Niat pedang adalah ciri paling luar biasa dari kelompok orang ini, dan sekarang Ling Qingshu memiliki jejak niat pedang di mata Ling Qingshu. Su Yang juga terkejut dengan realisasi niat pedang Ling Qingshu. Dikatakan bahwa Ling Qingshu mungkin menjadi pedang wanita abadi, dia hanya dengan santai menyebutkan bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa jejak niat pedang akan muncul di Ling Qingshu keesokan harinya. Ini membuat Su Yang sedikit emosional sulit untuk mengatakan bahwa selama 10.000 tahun mundur, potensi tubuhnya telah ditemukan untuk membentuk semacam kekuatan magis yang telah menjadi kenyataan. Penggarap alam inti emas dari rumah lelang Lingbao telah melihat kerumunan yang terus berdatangan. Ketika tatapannya ditempatkan pada Ling Qingshu melahirkan induksi dan langsung melirik pembudidaya inti emas. Sebuah pedang tak terlihat terkandung dalam tatapan Ling Qingshu ketika kultivator rumah lelang Lingbao bertemu dengannya, dia hanya merasakan matanya kesemutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ling Qingshu, seorang biksu yang baru saja memasuki alam inti emas, telah mengalami perubahan besar hanya dalam waktu setengah bulan. Ketika dia berada di rumah lelang Lingbao sebelumnya, pembudidaya alam inti emas juga melihat Ling Qingshu, tetapi Ling Qingshu tidak punya perasaan. Dengan pandangan sedikit mengejutkan, Ling Qingshu mengetahui bahwa dia masih sedikit lebih lemah dalam momentum. Setelah mendapatkan kembali pandangannya, pembudidaya alam inti emas menghela nafas dengan emosi bahwa sekte Lan Surgawi, sekte dengan warisan panjang, benar-benar memiliki satu set. Seorang leluhur yang tidak tahu bahwa dia keluar dari itu, pertama-tama menghancurkan sekte Yunshan secara langsung, dan sekarang biarkan seorang pembudidaya alam inti emas membuat perubahan besar dalam setengah bulan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak biksu di lembah ini. Pada siang hari, pembudidaya alam inti emas mengeluarkan medali giok dari tas penyimpanannya. Mana disuntikkan ke medali giok, dan biksu inti emas melemparkan medali giok ke udara. Matahari menyinari pelat batu giok ini, dan di mata semua orang yang terkejut, cahaya yang dibiaskan oleh pelat batu giok tersebut membentuk lukisan pemandangan. Ada istana dan gunung, tapi pemandangan di dalamnya sepi. Semuanya, setelah dupa lain, pintu masuk ke dunia rahasia ini akan terbuka. Kuharap kau bisa mematuhi perjanjian dengan rumah lelang Lingbao kita hari itu. Pembudidaya Golden Core Realm berkata dengan keras. Rumah lelang Lingbao kami hanya membutuhkan satu hal di dunia rahasia. Sedangkan untuk harta karun lainnya, Anda dapat melakukannya sendiri. Juga, ada banyak krisis di dunia rahasia, semua orang akan hidup dan mati dengan damai. Setelah mengatakan ini, gulungan gambar di langit benar-benar terbentuk. Penggarap alam inti emas langsung terbang dan bergegas ke gulungan gambar. Para biksu yang hadir melihat pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka memobilisasi mana di tubuh dan bergegas ke gulungan gambar. Su Yang menahan Ling Qingshu yang hendak masuk, dan dengan hati-hati melihat gulungan gambar di tempat.
Keberadaan alam rahasia sangat istimewa, dan dapat dipahami sebagai ruang independen atau dunia kecil. Kartu giok yang dimainkan oleh biksu inti emas adalah kunci pintu masuk dunia rahasia. Su yang akrab dengan adegan dalam gulungan yang mengambang di udara, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Melihat pemandangan di gulungan gambar, ingatan yang dalam muncul dari pikiran Su Yang. Saya tidak ingat berapa tahun yang lalu, pada saat itu Su Yang masih remaja, dan merupakan murid agung dari sekte Tianlan. Selama tahun-tahun itu, selalu ada petugas kecil di belakang Su Yang. Ketika Su Yang terjebak di alam pemurnian Qi dan tidak dapat membangun fondasi, pengikut kecil itu mulai menunjukkan bakatnya. Kemudian, pelayan kecil itu meninggalkan Tianlanzong dan pergi ke dunia sendirian. Dia memberitahu Su Yang sebelum turun gunung. Tuan, ketika saya kembali, saya pasti akan membantu Anda menerobos ke yayasan. Pada saat Su Yang melihat pelayan kecil itu lagi, itu sudah bertahun-tahun kemudian. Pada saat itu, Master Sekte generasi ke-6 dari Sekte Tianlan telah naik, dan pengikut kecil yang berbakat itu juga telah menjadi Master Sekte dari Sekte besar. Pada saat itu, di tengah lanskap seperti itu, Su Yang, yang masih di alam pemurnian Qi, sedang berbicara dengan sesama pengikutnya yang telah mencapai harmoni. Kemudian, Su Yang kembali ke Tianlanzong dan terus mundur, sementara pengikut kecil itu meninggalkan sekte untuk mencari metode bagi Su Yang untuk membangun yayasan lagi. Sejak itu, Su Yang tidak pernah melihat pengikut kecil lagi, dan sekte yang dia dirikan menghilang di daratan beberapa tahun kemudian. Su Yang tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu akrab di sini hari ini. Adegan muncul di benak, Su Yang dengan hati-hati mengingat setiap adegan. Melihat Su Yang terlihat seperti ini, Ling Qingshu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat Su Yang di sana. Dan di bahu Su Yang, ada juga seorang pria kecil yang sangat aktif, binatang awan. Bocah Yun Beast melihat pemandangan di gulungan gambar, melambaikan kaki kecilnya dan dengan lembut menggesekkan beberapa kali ke telinga Su Yang. Tanpa menerima tanggapan yang diharapkan, anak Yun Beast meludahkan kabut awan dan menyemprotkannya ke wajah Su Yang. Perasaan dingin mengganggu ingatan Su Yang. Dia menyentuh kepala kecil dari anak binatang Yunyun dan bertanya dengan suara rendah. "Apakah kamu baru saja keluar dari sana?" Anak laki-laki Yun Beast mendengarkan kata-kata Su Yang, melihat gulungan gambar dan kemudian ke Su Yang, berpikir sejenak sebelum mengangguk. Setelah menerima tanggapan seperti itu, Su Yang juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Tampaknya dia benar-benar memiliki kedekatan yang tak tertandingi dengan anak binatang buas awan ini. "Pergi, ayo masuk dan lihat." Su Yang melangkah maju, dan sosoknya muncul di depan pintu masuk lukisan pemandangan di saat berikutnya. Ling Qingshu mengikuti Su Yang dan melangkah ke lukisan pemandangan. Ketika sore hari berlalu, lukisan pemandangan itu tiba-tiba menghilang di lembah, dan bahkan lempengan batu gioknya pun menghilang.